Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Putri Aldi dengan NIM 190333170 dari kelas pendidikan Fisika A akan mempresentasikan mengenai kajian bencana angin topan pada materi Fisika Hukum Bernoulli. Stay tune. Pengertian dari angin topan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angin topan merupakan angin puting beliung. Sementara dalam karakteristiknya, angin topan merupakan angin yang berhembus kencang atau sangat kuat, berwujud pusaran angin dengan kecepatan bisa mencapai lebih dari 120 km per jam atau pada tingkat tertinggi kecepatannya dapat mencapai 250 km per jam. Angin topan biasanya terjadi di daerah yang mempunyai iklim tropis yang berada di daerah dekat dengan garis balik utara atau garis balik selatan, kecuali yang sangat dekat dengan garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Angin topan ini bisa terjadi karena disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca, sehingga biasa muncul saat pergantian musim dan lebih berpotensi muncul saat musim kemarau. Apa sih penyebab terjadinya angin topan? Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Dan angin topan ini cenderung terjadi ketika di siang hari, di mana suhu udara menjadi sangat panas dan lapisan atmosfer bumi akan menerima suhu panas yang lebih besar. Namun tekanan udaranya rendah, hingga pada akhirnya akan terjadi perpindahan tekanan udara dari tempat yang memiliki suhu rendah menuju ke tempat yang memiliki suhu tinggi, sehingga terjadinya pusaran angin. Selanjutnya, tanda-tanda terjadinya angin topan. Yang pertama, suhu udara kita merasa meningkat. Yang kedua, munculnya tiba-tiba awan kumulus dan awan perak yang berkumpul sangat tebal di langit. Yang ketiga, terjadi guntur atau petir yang keras. Yang keempat, perilaku beberapa hewan seperti burung tampak menjauh dari wilayah lautan. Nah, mengapa burung ini bisa menjauhi lautan? Kemungkinannya, hewan ini kan memiliki indera yang lebih tajam serta tingkat kesadaran yang lebih besar terhadap lingkungan di sekitar mereka, sehingga hewan ini lebih cepat bertindak menyelamatkan diri. Tanda-tanda yang selanjutnya, angin terasa kencang dan panas, serta tubuh kita merasa tidak nyaman. Nah, jika sudah mengalami tanda-tanda seperti itu, maka kita diharapkan untuk menjauhi luar ruangan. Proses terjadinya angin topan. Secara singkat, proses terjadinya angin topan diawali dengan terbentuk di lautan yang bersuhu panas, di mana air yang panas akan lebih cepat menguap, sehingga jumlah uap air yang berasal dari lautan akan sangat banyak. Uap air yang naik tersebut akan membentuk awan cumulonimbus dan terjadilah gumpalan awan yang di dalamnya terdapat pusaran angin yang kuat. Pusaran angin tersebut akan semakin kencang dan kuat hingga berputar-putar, lalu terbentuklah angin topan. Nah, proses terjadinya angin topan lebih dalam. Berikut yang pertama, proses terjadinya angin topan. Ketika massa udara dingin terletak di atas sebuah kelompok badai tropis terorganisir, menimbulkan sebuah suasana yang tidak stabil. Hal ini disebut gelombang tropis. Ketidakstabilan ini meningkatkan kemungkinan konveksi yang mengarah ke arah arus naik yang kuat, mengangkat udara dan kelembaban ke atas, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pengembangan awan yang menjulang tinggi. Sebuah gangguan tropis lahir pada saat massa bergerak dari badai guntur mempertahankan identitas untuk jangka waktu 24 jam atau lebih. Ini adalah tahap pertama dari perkembangan badai. Tahap kedua, yaitu konvergensi permukaan menyebabkan gerak naik sekitar siklon permukaan, disebut sebagai L. Udara dingin seperti naik, itu panah vertikal, dan kondensasi dapat terjadi. Kondensasi uap air untuk air melepaskan kondensasi kalor laten ke atmosfer. Pemanasan ini
menyebabkan perluasan udara yang memaksa udara untuk menyimpang di tingkat atas, yaitu ditunjukkan oleh panah horizontal pada bagian atas awan. Untuk proses terakhir, karena tekanan adalah ukuran dari berat udara di atas suatu wilayah, pembuangan udara di tingkat atas dapat mengurangi tekanan di permukaan. Penurunan lebih lanjut dalam tekanan permukaan mengarah ke peningkatan konvergensi karena adanya gradien tekanan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, mengintensifkan gerakan naik, pelepasan kalor laten, dan sebagainya. Kajian fisika dalam proses angin topan. Angin topan adalah badai tropis yang terbentuk di atas lautan dengan tekanan atmosfer yang rendah. Sebagai kawasan badai pendekatan, laut banyak sekali membengkak sangat pasang tinggi menemani angin topan. Kelas 5 fitur badai angin lebih dari 155 mph, meskipun kecepatan angin di mata pusat sangat rendah. Kita bisa mengasumsikan yang pertama, aliran udara di dalam badai yang mantap, mempat, dan berotasi, sehingga persamaan Bernoulli berlaku. Yang kedua, pengaruh air tersedot ke udara bisa diabaikan. Berkurangnya tekanan atmosfer di atas air menyebabkan air meningkat. Dengan demikian, penurunan tekanan pada titik 2 relatif terhadap titik 1, sehingga menyebabkan air laut naik pada titik 2. Hal yang sama juga berlaku pada titik 3, di mana kecepatan udara badai diabaikan. Perbedaan tekanan yang diberikan dalam hal merkuri tinggi kolom dinyatakan dalam tinggi kolom air laut, yang mana delta P sama dengan rho GH dikali HG sama dengan rho GH SW menjadi HSW sama dengan rho HG per rho SW dikali H kecil dikali HG. Kemudian, perbedaan tekanan antara titik 1 dan 3 dalam hal air laut tinggi kolom menjadi H pada titik 3, rho Hg per rho Sw dikali H dikali Hg. Yang mana tinggi kolom ini setara dengan gelombang badai di mata badai karena kecepatan angin diabaikan dan tidak ada efek yang dinamis. Untuk menentukan kenaikan tambahan air laut pada titik 2, karena tingginya angin pada titik itu, maka kita menulis persamaan Bernoulli antara titik A dan B yang di atas poin 2 dan 3 masing-masing. Kita perhatikan bahwa VB sama dengan 0, daerah mata angin topan relatif tenang, dan ZA sama dengan ZB. Kedua titik berada di sama garis horizontal. Sehingga persamaan Bernoulli digunakan untuk bisa disederhanakan PA per rho G ditambah V kuadrat A per 2G ditambah ZA sama dengan PB per rho G ditambah V kuadrat B per 2G ditambah ZB. Karena ZA sama dengan ZB maka bisa kita coret. Sehingga hasilnya PB dikurang PA per rho G sama dengan V kuadrat A per 2G. Yang mana rho adalah densitas udara dalam angin topan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah,